Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang daripada Tuhan. Bersyukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Ya, kita boleh ada di akhir minggu lagi. Dan kita sudah ada di bulan yang baru. Bersyukur buat kemurahan Tuhan, pemeliharaan dan penyertaan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita di sepanjang hari-hari hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami, yang Kau nyatakan dari hari ke hari dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Dan tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami bersama. Sebab sungguh kami aman di dalam Tuhan. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam dan Engkau di dalam kami, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, Tuhan.
baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Sekali mengatakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah hidup bersamamu. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami muliakan namamu, kami tinggikan Engkau selamanya. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu, Yesus Tuhan. Hanya dekat Engkau kami tenang, sebab daripadamu datangnya keselamatan kami. Hanya dalam-Mu kami aman, sebab Engkaulah kota benteng yang teguh bagi kami. Menara keselamatan, bulu pertahanan, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat,
kami sembah, kami puji, kami muliakan Engkau. Selamanya Yesus Tuhan, Kau Allah yang kami sembah, kami tinggikan namamu, sebab Engkau Allah yang hidup, perkasa selamanya. Biar semua makhluk memujimu, yang bernafas berlutut meninggikanmu. Agung namamu Yesus, hanya Engkau kekuatan bagi kami, gunung batu kami, Kau perlindungan bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau memanggil kami mengenalmu. Engkau Allah yang luar biasa. Kami butuh Engkau Tuhan, kami perlu Engkau. Kau segalanya bagi kami. Dari semula Kau mengenal kami. Kau tahu setiap sifat kami Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan kami. Saat kami jatuh, dengan kesabaran-Mu Kau selalu menunggu kami berubah Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Kaulah yang hidup. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kaulah yang hidup. Sungguh luar biasa Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu.
biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Terima kasih Yesus. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Bawaku ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu, biar kemuliaanmu melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kaulah Allah Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kaulah yang berdaulat atas hidup kami. Dalam hidup kami Tuhan selalu menyenangkan Engkau. Selalu memuliakan nama-Mu. Di pagi hari ini Tuhan kami kembali mau datang kepada Engkau Tuhan. Kami mau dengarkan firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan jadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesabaran-Mu terhadap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi semua, Heri tiba-tiba hilang mati lampu ya. Hari ini giliran saya yang sharing. Dengar nggak suara saya? Oke. Saya bacakan ya, diambil dari renungan hari ini dari 1 Samuel 13. Berikutnya tentang ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Saya bacakan ya.
Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang, masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri. Sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin. Dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Teluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyatnya mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Samuel pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan, Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibea Benyamin. Tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu. Kira-kira 600 orang banyaknya. Saul dan Yonatan anaknya dan rakyat yang ada bersama-sama dengan mereka tinggal di Geba Benyamin. Sedangkan orang Filistin berkemah di Mikmas. Maka keluarlah orang-orang penjarah dari perkemahan orang Filistin dalam 3 gerombolan. Gerombolan yang satu mengambil jalan ke Ofra, ke daerah Sual. Gerombolan kedua mengambil jalan ke Bet Horon, dan gerombolan satu lagi mengambil jalan ke perbatasan yang menghadap ke lembah Jeboim, arah ke padang gurun. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel, sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, tapaknya, atau aritnya masing-masing. Adapun bayarannya ialah 2/3 sikal untuk mata bajak dan beliung, dan 1/3 sikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang busa. Sehingga pada hari pertempuran itu sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tetapi Saul dan Yonatan anaknya itu masih mempunyainya. Pahlawanan Yonatan dan suatu pasukan pengawal orang Filistin telah keluar ke pelintasan gunung di Mikmas. Amin. Nah, eh, dari bacaan kita hari ini, kalau dibayangin, serem ya. Macam mana berperang? Nggak kate, nggak kate pedang, Jong. Cuma Saul sama
Yonatan yang ada pedangnya. Dan yang mereka hadapi itu pasukan yang seperti eh, pasir di laut banyaknya. Jadi kalau dipikir-pikir serem ya, pantaslah rakyatnya eh, berlari semua meninggalkan Saul. Pasti ketakutan mereka karena tidak ada pedang mau menghadapi orang sebanyak itu, gimana caranya? Nah, sedangkan Saul ini kalau dilihat dari eh, ayat yang ketiga nih, Saul nih orangnya apa ya? Peduli dengan perkataan eh, tanggapan orang, pendapat rakyatnya tuh. Sebenarnya dalam ayat 3 dia berkata meniup sangkakala supaya orang Ibrani mendengarnya. Soalnya lebih mementingkan, kalau saya melihat ya, Saul ini lebih mementingkan eh, pendapat orang, respon orang daripada eh, dia menyenangkan Tuhan. Lebih menyenangkan manusia lah daripada menyenangkan Tuhan. Karena pribadi Saul, ketika Tuhan memilih dia sebagai raja tidak dikatakan seperti Daud ya, orang yang menyenangkan Tuhan tidak. Saul dipilih karena fisiknya yang lebih tinggi dari orang pada umumnya. Sehingga ketika Saul menjadi raja, dia tidak berpikir untuk lebih mentaati Tuhan, lebih mau menyenangkan Tuhan. Dia lebih suka menyenangkan rakyatnya. Ini yang saya lihat dari sini ya. Jadi apa yang kadang kita seperti Saul juga ya. Maksudnya gini, ketika dihadapkan kita memerlukan pertolongan Tuhan, tapi ada saatnya Tuhan tuh melihat sikap hati kita gitu loh. Dan Tuhan tuh kalau menolong tuh selalu mepet kali. Waktunya selalu mepet. Saya ingat ceritanya Pak Heri, kesaksian Pak Heri tentang Bu Vincent yang melahirkan itu. Belum jam 12 kata Pak Heri. Uangnya belum ada. Tenang belum jam 12. Mepet sekali kan itu Pak Heri. Jadi saya pikir iya Tuhan tuh kalau nolong tuh selalu mepet. Men. Jadi kita yang sebagai manusia tuh tidak sabar selalu. Wih, Tuhan ini tidak perhatikan aku yuk. Tuhan ini tidak sayang sama aku. Sehingga kita berusaha dengan cara kita sendiri untuk mencari jalan keluar. Sehingga kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Itu apa ya, satu situasi yang saya percaya setiap kita pasti ngalamin. Nah kalau kita kayak Daud gitu sungguh-sungguh percaya, berharap penuh pada Tuhan. Tidak memikirkan cara lain gitu loh. Nah Pak Heri sudah nongol. Itu yang saya dapat hari ini Pak. Saya serahkan sama Pak Heri. Kayaknya masih banyak itu mau disampaikan, tiba-tiba diserahkan. Ya sorry, tiba-tiba HP saya drop tadi. Eh, Semalam tidak memperhatikan karena lelahnya. Saya pikir masih banyak, ternyata tinggal sedikit. Oke, jadi kita belajar dari pasal 13 ya hari ini ya, ketidaktaatan Saul pada waktu orang Filistin datang menyerang. Ya seperti berkali-kali saya katakan dalam hidup ini kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang ada, walaupun selalu ada sisi kuatnya, ada sisi baiknya, tapi juga sebagai manusia mereka juga punya sisi lemah, sisi kekurangan. Makanya berkali-kali saya katakan Alkitab itu adalah kitab yang paling jujur menceritakan tentang kondisi manusia. Tujuannya apa? Supaya kita bisa belajar mana yang baik, nah, sisi kuatnya kita pelajari, dan sisi lemah dari tokoh-tokoh Alkitab itu yang menjadi peringatan bagi kita untuk kita tidak lakukan. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan, baik ataupun tidak baik, itu selalu ada akibatnya. Nah, beberapa hari yang lalu kita baru belajar bagaimana Saul itu ya pribadi yang baik. Artinya ada sisi baiknya yang kita perlu belajar. Bagaimana dia bisa menjaga perkataannya,
Dia tidak asal ngomong, dia tidak hanya sebatas sesumbar, tetapi dia bisa menahan mana yang harus dibicarakan, mana yang tidak. Terus dia bisa menjaga telinganya untuk tidak terpancing dan terprovokasi dengan perkataan-perkataan yang ada di sekelilingnya. Tapi sekali lagi seperti yang kita sering diingatkan, komitmen dan konsisten itu adalah dua hal yang harus kita jalani. Nah, hari ini kita lihat bagaimana Saul yang baru memerintah 2 tahun di Israel, walaupun kita tahu ujungnya kan Saul memerintah di Israel itu 40 tahun lebih juga. Nah, ada yang ngomong pas 40 tahun, 18 dan 22. Ada yang ngomong 42 tahun. Ya nggak apa-apa, nggak usah diperdebatkan. Tapi jelas firman Tuhan hari ini mengatakan setelah dia memerintah baru saja 2 tahun. Nah, apakah ini menjadi sebuah titik lemah dari Saul? Artinya dia mulai berubah. Dari yang tadinya dia rendah hati, kita belajar di sebelum-sebelumnya, yaitu ketika ayahnya menyuruh dia mencari keledai, walaupun dia anak orang berada, anak orang kaya, tapi dia mau taat sama ayahnya, dia rendah hati. Bahkan ketika dinasehati oleh pembantunya, dia mau dengerin, tapi memang seringkali kedudukan, eh, jabatan, pangkat, juga uang, itu orang katakan itu bisa merubah siapa kita. Tapi tentu pembelajarannya hidup ini, hari ini adalah harusnya keadaan sekeliling kita itu tidak merubah karakter kita. Makanya juga ada statement kan yang sering kita dengar, skill, pengetahuan itu bisa mengangkat kita naik. Tapi karakterlah yang akan membuat kita bertahan di puncak. Nah, jadi hari ini kita diingatkan lagi betapa kita harus tetap mempunyai karakter, integritas, dan itu bukan hanya sebatas sebuah pencitraan. Seringkali manusia itu menunjukkan baik sebelum mencapai tujuan. Tapi ketika sudah mencapai tujuan dan duduk di dalam kekuasaan, dia lupa. Yaitu rata-rata tabiat karakter manusia. Nggak usahlah soal kedudukan jabatan yang tinggi, Bapak Ibu. Dalam hubungan eh, pria dan wanita aja juga seperti itu. Sebelum menikah, aduh baiknya minta ampun. Bener nggak Bapak Ibu? Khususnya ibu-ibu yang jadi korban biasanya. Para pria, waduh, baiknya minta ampun, minta tolong apapun, siap 24 jam. Hujan pun diterobos. Lagi capek pun siap. Eh, Semuanya jadi baik, ramah, lemah lembut. Waduh, tapi begitu sudah menikah, banyak orang ngomong baru tahu aku Pak, ternyata dia tuh Pak, aduh. Ada begitu banyak manusia bisa berubah ketika tujuannya sudah tercapai. Nah, jadi pembelajaran hari ini, apapun yang ada dalam hidup kita hari ini, seperti yang saya pernah katakan, saya tahu beberapa waktu yang lalu saya diuji oleh seseorang. Apakah dengan berkat yang Tuhan beri dalam hidup kami, semakin hari semakin baik, apakah sikap hati saya berubah? Eh, Ya, saya berdoa, saya berharap kalaupun Bapak Ibu menilai saya agak berubah, tolonglah segera tegur saya, segeralah ingatkan saya, supaya saya tidak semakin jauh melenceng. Karena memang nggak bisa dipungkirin ketika keadaan kita berubah jauh lebih baik dari sebelumnya, bisa saja itu bisa merubah. Tapi mari pagi hari ini kita diingetin, mau sehebat apapun engkau hari ini, mau diangkat setinggi apapun engkau, mari karakter itu jangan berubah. Sifat itu jangan berubah. Rendah hati tetaplah rendah hati. Bijak tetaplah bijak. Nah, jadi
Kan kita belajar hari ini dari Saul. Setelah 2 tahun dia memerintah, tentu ada banyak kemenangan-kemenangan yang sudah dia alami. Dan kemudian dia mulai agak berubah. Dan agak berubahnya sudah mulai fatal. Karena kalau kita baca di ayat ini kan, selalu dia katakan, aku, seperti ayat 11 ya. Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang pahadalan aku. Sebab itu aku. Jadi semua mulai fokus kepada aku. Bukan lagi kepada Tuhan, walaupun dia tahu sepertinya alasannya rohani, tapi motivasinya ternyata untukku. Nah, ini kesalahan fatal Saul. Makanya kan 2 bulan ini tema kita adalah kasih itu murah hati. Supaya kita diingatkan kemurahan hati kita itu karena apa? Karena supaya orang menilai kita kah? Atau memang karena kasih? Nah, jadi hari ini kita juga belajar dari hidup Saul supaya kita diingatkan untuk apapun keadaan kita, jangan pernah berubah karakter Kristus itu dalam hidup kita. Nah, yang kedua tentu juga seperti apa yang Ibu Ros tadi sampaikan. Memang secara real terkadang kita juga bisa seperti Saul dengan berbagai macam alasan. Seperti bahasa Ibu Ros tadi, iya ya, kenapa Tuhan itu selalu mepet ya, nolongnya ya. Ya, sebenarnya bukan mepet sih. Pertolongan Tuhan itu selalu tepat waktu. Tidak pernah terlambat, tapi juga tidak pernah terlalu cepat. Kenapa kita merasa itu mepet? Karena kita sih yang nggak sabar atau kurang percaya. Harusnya kita kan belajar percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya. Satu waktu ada jemaat sama seperti apa yang Ibu Ros ngomong tadi. Kok Tuhan lambat sekali sih nolong? Yang saya pernah cerita juga, kalau Bapak Ibu masih ingat. Eh, Dia biasanya selama bulan puasa dia pasti jualan. Dan di awal dia biasanya pasti minta didoakan. Tapi menjelang 5 hari sebelum Lebaran waktu itu dia dengan panik telepon saya. Dia ngomong, aduh Pak ini gimana ini Pak? Udah tinggal 5 hari lagi Pak. Tapi kue dagangan masih banyak sekali. Saya bilang, bukan tinggal 5 hari lagi. Saya bilang masih 5 hari lagi. Jadi pola pikir orang percaya yang berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan itu akan sangat berbeda. Dia ngomong, waduh tinggal 5 hari. Saya bilang bukan tinggal 5 hari, masih 5 hari lagi. Jangankan 5 hari, 5 jam saja Tuhan bisa buat acara. Jangankan 5 jam, 5 menit, 5 detik saja Tuhan bisa merubah keadaan seketika. Seperti yang tadi Ibu Ros ceritakan pengalaman kami, bagaimana waktu anak pertama kami, sorry bukan anak pertama, anak yang ketiga, ya, anak yang kedua, sorry, kedua. Yang 5 menit itu yang kedua, karena hanya numpang operasi di rumah sakit malamnya, pagi-pagi, karena waktu itu rumah sakit Tresia lagi renovasi, pagi-pagi saya harus jemput istri saya untuk pindah ke klinik, dan anak masih ditahan karena belum bayar, dan memang uangnya juga belum ada. Cuman saya berdoa, Tuhan aku percaya jam 12 ini aku harus ambil anak, dan aku percaya seperti yang sering aku khotbahkan, Engkau Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang mengadakan. Kami percaya Engkau adakan. Dan sampai jam 12 kurang 5, barulah pertolongan itu datang. Sampai akhirnya ya kami bisa ambil Michelle dari rumah sakit Resia untuk dibawa ke klinik Restu Ibu yang di TAC. Nah, jadi ada juga
puluhan tahun yang lalu, sebelum peristiwa itu kami alami, kami juga saya pernah baca bukunya Smith Wigglesworth. Itu seorang tokoh dalam kekristenan yang juga imannya itu sangat luar biasa. Ada statement dia, itu yang meneguhkan hati saya. Memang setengah jam sebelum waktu Tuhan nyatakan pertolongan. Masalahnya kan kita nggak tahu setengah jamnya itu waktu sampai Tuhan tolong itu kan kita nggak tahu di titik mana Tuhan tolong. Tapi pengalaman Iman Smith Wigglesworth katakan setengah jam sebelum sebenarnya sebentar lagi Tuhan itu akan tolong. Itu masa yang paling berat. Banyak orang gugur iman di situ. Banyak orang mulai putus asa dan mulai kecewa. Kayaknya udahlah Tuhan nggak tolong lah. Mulai cari cara lain. Padahal setengah jam lagi sih Tuhan akan tolong. Nah, makanya apa yang bisa kita belajar Bapak Ibu? Mari percaya dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan seperti Sadrak, Mesak, Abednego, itu contoh iman yang benar-benar harus kita ikuti dan teladani. Artinya seringkali bahkan menurut logika manusia, kayaknya sudah terlambat pertolongan Tuhan. Tapi nggak pernah terlambat. Bertahun-tahun saya mentorin satu orang yang selalu khawatir. Apalagi kalau bicara soal tutup cek giro. Wah, dia bisa stres kejar-kejar saya dimanapun saya ada. Pokoknya, Pak, segera Pak, tolonglah Pak ke ATM Pak, tolonglah transfer Pak, aduh ampun Pak, tolonglah Pak. Waduh, saya bilang, percayalah, Tuhan pasti tolong. Artinya begini, kalaupun saya ngomong, sampai giro kau ditutup, cek kau di blacklist, apakah itu artinya Tuhan nggak tolong kau? Apakah artinya hidupmu akan jadi babak belur dan hancur? Nggak seperti itu. Ini kan hanya karena ketakutan. Bukan berarti terus saya ngomong, Bapak Ibu, oh kalau gitu, kalau nggak tutup cek, biarin lewatin sengaja. Bukan begitu juga maksud saya. Maksud saya, jangan andalkan apa yang ada di dunia ini. Kalaupun memang Tuhan izinkan, kan kita mau usaha kita itu tetap bertahan. Tapi kalaupun Tuhan izinkan usaha kita itu harus tutup, itu bukan akhir segala-galanya hidup kita. Tuhan pasti punya cara lain untuk menolong hidup kita. Itu maksud saya. Tapi seringkali kita ini memaksa Tuhan untuk menolong kita menurut pikiran kita. Pokoknya usaha inilah seakan-akan yang membuat kita akan tetap bisa hidup. Wah, kalau usaha ini tutup, gimana kami? Seakan-akan kalau usaha kita tutup, berakhirlah hidup kita. Padahal nggak seperti itu. Saya katakan, kalaupun tokomu tutup, engkau nggak akan mati kok. Bukan berarti Tuhan nggak tolong kamu. Tuhan pasti punya cara lain untuk menolong kamu. Nah, cuma seringkali itu tadi, ketakutan-ketakutan yang ditawarkan oleh iblis, itu membuat kita akhirnya mulai nggak taat pada firman. Kita mulai cari cara lain, seperti Saul. Dan akhirnya kita tahu kan, nggak lama kemudian belum juga dia selesai, Samuel sudah datang. Bahkan berkali-kali saya sering ingatkan, dan Bapak Ibu pasti sering alami. Ketika janji mau ketemu sama seseorang, jam 3 ya, wah, dari setengah 3 kita udah gelisah. Apalagi orang stabil cermat. Kalau orang janji dengan dia, wah setengah jam sebelumnya udah gelisah. Apalagi sampai jam 3 kurang 1 menit. Waduh, gelisahnya minta ampun. Tapi akhirnya begitu jam 3 teng, dia pikir telat, sudahlah, dia pergi. Baru saja dia berbalik. Ternyata yang janji datang. Karena jam di tangan kita dan jam di tangan dia, jangan-jangan selisih 1 menit memang. Dia datangnya sih jam 3 di jam dia. Tapi di jam di tangan kita ternyata sudah lewat 2 menit. Nah, seringkali nggak Bapak Ibu ngalami situasi seperti itu. Baru aja pulang. Dan saya berkali-kali dalam hal seperti itu. Makanya harus melatih kesabaran. Seperti yang saya katakan pada banyak orang. Pak, jadi harus sabarnya sampai kapan, Pak? Sampai dia berubah. Kalau dia nggak berubah-berubah, Pak, ya sampai matilah kau sabar. Nah, begitulah menantikan pertolongan Tuhan. Sabar. Sampai kapan, Pak? Ya sampai Tuhan tolong. Kapan itu? Nggak tahu. Waktunya Tuhan. Bagian kamu adalah percaya dan mempercayakan hidup dan sabar. Titik. Sudah. Jadi, mari kita belajar hari ini 2 hal. Selain yang saya dengar tadi dari Bu Ros,
belajar sabar, percaya dan mempercayakan hidup kita pada Tuhan sampai waktu Tuhan dan cara Tuhan. Sehingga kita nggak pernah merasa kok kepepet, kok terlambat, kok Tuhan nggak tolong. Nggak. Bagian kita percaya saja dan mempercayakan. Percaya saja, percaya saja. Semua pasti jadi, percaya saja. Jadi mari terus jaga kita. Dan yang pertama yang saya katakan tadi, yuk, apapun keadaan kita semakin baik, dan saya percaya keadaan kita semakin baik, itu jangan merubah karakter kita. Tapi kita tetap memiliki karakter Kristus. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Ibu Ros buat sharing firman-nya. Selanjutnya saya serahkan kepada Hengki. Oh, Kak Joni ya, silakan. Ya, mari kalau tidak ada yang nambahkan, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan lewat setiap kesalahan-kesalahan para nabi-nabi yang terdahulu Tuhan. Kami Tuhan pagi hari ini diingatkan untuk sabar menanti Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk terus belajar kebenaran firman-Mu dan mempraktekkan kebenaran firman. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau berkati Ibu Ros yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan semakin hari Engkau semakin hidupnya dan keluarganya menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga Engkau memberkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kami terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hidup kami Tuhan boleh memuliakan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pak, terima kasih, pagi hari ini juga kami berdoa buat Denny Lucy Tuhan, campur tangan untuk penyelesaian dan negosiasinya dengan Bank Bukopin Tuhan. Ya, semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan. Karena kami tahu Engkau akan memberikan yang terbaik buat ini dan Lucy Tuhan. Bapak terima kasih. Pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati. Berikan Tuhan, Engkau berkati para pemimpin bangsa kami, dari presiden, para menterinya dan stafnya Tuhan. Berkati Tuhan, para gubernur, bupati, dan wali kota Tuhan, dan seluruh jajarannya. Engkau menaruhkan mereka hikmat dalam memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang kau sediakan buat bangsa dan negara kami. Biar Tuhan itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa buat setiap ibadah-ibadah ayat kami Tuhan. Kau memberkati Tuhan. Kau mengurapi para pemimpin-pemimpin kami. Kau memberkati para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang melayani Engkau dalam setiap ibadah raya Tuhan. Kau mengurapi mereka semua Tuhan. Ya, Tuhan, jemaat-Mu boleh semua datang beribadah dan bersekutu, mencari wajah-Mu Tuhan dan mendapatkan rawatan-Mu. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami serahkan doa-doa kami dalam tangan-Mu di pagi hari. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Minta Ibu Ros tutup dalam doa. Dan terima kasih, kami bersyukur buat hari ini, buat firman hari ini. Kami rindu Tuhan dan berdoa setiap kami, anggota Koram Deo Tuhan. Biarlah kami Tuhan mempunyai iman percaya yang besar, yang sungguh-sungguh, yang benar terhadap Engkau Tuhan. Sekalipun ketika kami menghadapi permasalahan Tuhan,
Ketika kami butuh pertolongan Engkau Tuhan, kami boleh mempunyai sikap hati seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ya Bapa. Kami boleh berkata, Allah kami yang besar, Allah kami sanggup menolong kami. Tapi sekalipun Allah kami tidak menolong kami, Tuhan, kami tidak pernah menyangkal Engkau. Engkaulah Allah kami, Allah yang berkuasa, Allah pencipta langit dan bumi. Ajar setiap kami Tuhan, sehari demi hari, setiap kami melangkah Tuhan. Kami tahu Tuhan kami punya Allah yang besar. Kami tidak pernah mendukakan Engkau. Kami belajar menjadi anak yang baik, anak yang taat, yang selalu menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapak, hamba bersyukur buat hari ini, biarlah hari ini Tuhan, kami senantiasa Tuhan ingat akan firman hari ini dan melakukan yang benar di hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, setiap keputusan dan setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan berkati. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Apa dek? Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.